Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc MPA MA beserta jajaran. Rakor Bangwil Bidang Pekerjaan Umum merupakan forum pemrograman tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Permen PUPR nomor 6 tahun 2022. Forum ini bertujuan menyepakati kawasan prioritas yang akan ditangani pada tahun 2026 melalui dukungan infrastruktur pekerjaan umum yang sinergi dengan kebijakan kementerian atau lembaga dan pemerintah provinsi. Pembukaan Rakor Bangwil ini di bidang pekerjaan umum tahun 2024 yang kita laksanakan pada hari ini merupakan kick-off dimulainya rangkaian penyiapan program atau kegiatan keterpaduan infrastruktur PU tahun anggaran 2026. Penyelenggaraan dilakukan 2 tahun sebelum pelaksanaan agar ada cukup waktu untuk melakukan verifikasi dan validasi kesiapan kawasan prioritas dan kebutuhan programnya. Yang terhormat Bapak Menko, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam 5 tahun ke depan sesuai dengan target dalam rancangan awal RPJMN 2025-2029, Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan pembangunan infrastruktur antara lain dalam rangka mencapai kapasitas tampung sebesar 70 meter kubik per kapita per tahun, penurunan waktu tempuh lintas utama menjadi 1,7 jam per 100 km, akses air siap minum perpipaan sebesar 51,36%, sanitasi aman sebesar 30%, serta sampah yang terolah di perkotaan sebesar 38%, dan juga berdaur ulang sebesar 20%. Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan 3 strategi dalam penyusunan program infrastruktur pekerjaan umum tahun anggaran 2025-2026, yaitu sebagai berikut. Pertama, tentunya melaksanakan arahan Bapak Presiden untuk selalu mempedomani cita-cita beliau, antara lain fokus pada swasembada pangan, air dan energi, hilirisasi industri, pembangunan perkotaan, pedesaan hingga pemerataan wilayah. Selamat mengikuti kegiatan Rakor Bangwil ini dengan sebaik-baiknya, karena masyarakat Indonesia sangat menunggu peningkatan layanan infrastruktur yang menjadi tugas kita semua. Selanjutnya, dengan segala kerendahan hati, kami mohon perkenan Bapak Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk berkenan memberikan arahan terkait keterpaduan pembangunan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, sekaligus membuka secara resmi Rakor Bangwil di hari ini. Semoga di tahun 2045 kita semua masih ada, bisa menyaksikan benarkah Indonesia emas, benarkah Indonesia maju, benarkah Indonesia sejahtera. Tentu di saat itu, jika Allah mengizinkan, kita bisa menyaksikan, tapi mungkin sudah fade away, sudah tidak lagi di atas panggung. Tapi generasi muda, saya lihat di atas banyak generasi muda, generasi yang akan melanjutkan ini semua, yang akan memimpin kita semua, mengawaki negeri ini. Oleh karena itu, tanggung jawab moral kita semua untuk mempersiapkan generasi penerus yang lebih baik. Saya selalu percaya dan saya yakin kita semua punya keyakinan bahwa hanya dengan human capital yang unggul, Indonesia bisa maju, Indonesia bisa emas. Dan itu semua tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur untuk menunjang segala progres menuju kemakmuran tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, infrastruktur itu
saya sampaikan kemarin di Sentul, memang bukan segala-galanya. Tapi tanpa pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran, maka kita sulit untuk mencapai kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan. Setuju? Oleh karena itu, mengapa Kemenko ini menjadi penting dan diperlukan untuk bisa mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan yang memang harus semakin sinergis dan kolaboratif. Zamannya hari ini begitu. Yang tidak sinergis, yang tidak kolaboratif, pasti tidak akan tepat sasaran. Bahkan berpotensi terjadi kerugian yang akan ditanggung oleh kita semua, oleh rakyat Indonesia. Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto jelas dalam asta-citanya, dalam visi misi yang beliau sampaikan berulang-ulang, bahwa Indonesia sebagai negara yang besar, negara yang punya sumber daya alam yang melimpah, tidak boleh jalan di tempat, tidak boleh kalah dibandingkan negara-negara maju lainnya. Sehingga yang kita lakukan hari ini bukan hanya berdampak 1, 2, 5 tahun, tapi tadi, lintas generasi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berpikir panjang, tidak hanya melihat permasalahan termasuk peluang secara sempit dan terkotak-kotak satu sama lain. Saya hanya ingin menggarisbawahi, mari sama-sama kita lanjutkan kerja kita. Saya menaruh hormat dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selama ini telah berjibaku pagi, siang, malam, tiap hari bekerja untuk meyakinkan agar pembangunan infrastruktur di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Dari Aceh hingga Papua, bahkan sekarang ada 4 daerah otonomi baru. Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan juga Papua Barat Daya. Semua harus kita perhatikan dengan baik. IKN juga akan terus dilanjutkan. Kemarin saya menghadap Bapak Presiden bersama Bapak Menteri PU dan Menteri Perhubungan. Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau. Yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan atau pusat politik di mana ada 3 elemen utama yang harus bisa berjalan dengan baik. Pertama sebagai pusat eksekutif. Yang kedua sebagai pusat legislatif, dan ketiga sebagai pusat yudikatif. Bukan hanya kantornya, tapi juga fasilitas pendukung, perumahan yang harus dipersiapkan bagi para pejabat, ASN, dan warga yang akan mengawaki dan mengoperasikan IKN ke depan. Targetnya 4-5 tahun ke depan, itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Kita buktikan, kita ini semua patriot, kita semua ini adalah petarung juga yang siap bekerja sesuai dengan moto PU, sigap membangun negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Dengan demikian, seremoni pembukaan rekor Bangil sidang pekerjaan umum tahun 2024 telah kita ikuti.